Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadhana syahra mubarakan wa farada alaina siyami li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqa wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan kutum yang berjudul keutamaan dalam berdoa. Doa dalam diri setiap muslim mempunyai manfaat yang sangat besar. Hal ini tak lain karena doa adalah kunci dari ibadah seseorang. Dengan demikian, doa merupakan inti dari peribadatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa itu adalah otak ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Doa menurut istilah ialah memohon sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa doa adalah senjata bagi umat muslim. Seseorang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia adalah orang yang sombong. Padahal sejatinya manusia itu lemah dan pasti butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah, kelak mereka akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ajibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Oleh karena itu, doa sangatlah penting untuk dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada. Dalam kehidupan seorang muslim, sesungguhnya terdapat banyak manfaat atau keuntungan yang dapat dipetik manakala kita rajin dan tekun berdoa serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Santriwan-santriwati yang berbahagia, di antara keuntungan, di antara faedah daripada kita berdoa antara lain. Yang pertama, doa mampu mengubah takdir seseorang. Kekuatan doa itu sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Dan seseorang benar-benar akan dihalangi dari rezeki disebabkan oleh dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi, semisal kita seseorang yang beriman sedang menghadapi suatu perkara yang secara akal sehat dan nalar tampaknya tak mungkin diubah, hendaklah ia berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Dalam doa itulah ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ia inginkan
insya Allah Sang Maha Pengabul doa akan mengabulkan doanya. Lalu yang kedua, utamaan dari berdoa yaitu memperoleh rahmat dari Allah sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan. Berdoa akan mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Seorang yang senantiasa membasahi bibirnya dengan berdoa, maka kehidupannya akan terasa lebih mudah sekaligus memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Lalu yang ketiga, keutamaan daripada berdoa adalah mempermudah segala urusan dan menumbuhkan ketenangan hati. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar untuk menghadapi dari segala berbagai macam masalah yang dihadapi. Selain dengan berikhtiar, manusia juga harus berdoa dibarengi dengan rasa sabar serta ikhlas. Hal lain yang tak kalah penting adalah berdoa beriringan sambil berusaha dan berikhtiar. Lalu yang keempat, doa dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, menjadikan hati lapang dan mempermudah segala urusan. Dalam berdoa, seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya, mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya, mengungkapkan rasa butuhnya kepada Sang Pencipta dan Pemiliknya. Doa juga sebagai sarana untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Selanjutnya yang kelima, doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzolimi, teraniaya. Keutamaan berdoa yang ketiga, mempermudah segala urusan dan menimbulkan ketenangan hati. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar, untuk menghadapi segala masalah atau perkara di dalam kehidupan, serta mencari ketenangan hati. Selain itu juga dibarengi sabar serta ikhlas. Hal lain yang tak kalah penting adalah berdoa. Sudah seharusnya doa dan usaha berjalan beriringan. Selanjutnya keutamaan berdoa yang keempat adalah doa dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, menjadikan hati lapang dan mempermudah segala urusan. Dalam berdoa, seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya, mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya, mengungkapkan rasa butuhnya kepada Sang Pencipta. Doa juga sarana untuk menghindari murka Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Kelima, doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzolimi, teraniaya. Doa adalah tempat berlindung bagi orang-orang yang lemah, yang putus harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa sebagai senjata mereka yang terzolimi untuk mengangkat kezoliman atas dirinya dengan pertolongan Allah. Juga membalas orang yang menzolimi. Doa orang yang terzolimi dianggap sebagai urusan penting di atas langit. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Artinya, waspadalah doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab atau penghalang antara ia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Santriwan santriwati yang berbahagia, demikianlah manfaat berdoa dalam Islam yang sudah seharusnya kita ketahui oleh setiap umat muslim. Sungguh sangat banyak keutamaan yang didapat. Berdoa juga bisa menjadi cara meningkatkan iman dan takwa. Oleh karena itu, jangan pernah kita untuk bermalas-malas untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan santriwati yang berbahagia, demikianlah manfaat berdoa dalam Islam yang sudah seharusnya diketahui oleh setiap muslim. Sungguh sangat banyak keutamaan yang didapat. Berdoa juga bisa menjadi cara meningkatkan iman dan takwa. Oleh karena itu, jangan pernah malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita semakin semangat untuk memperbanyak doa, mohon segala kebaikan di dunia dan akhirat. Hanya kepada Allah yang Maha Kaya
lagi maha mampu atas segala sesuatu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah kuntum yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.